Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin lanjut jemur cengkeh dulu. Bab 361. Pemegang pedang, 3 pedang untuk dipilih. Melihat adegan ini, Ye Guan tercengang. Pedang berjalan bibi. Pedang King Xuan milik ayah, pedang kakek. Dia sebenarnya bersedia meminjamkannya kepada bibi berbaju putih ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Kamu melirik Kinger dengan rok putih. Bibi dengan rok putih ini sepertinya sangat populer. Di sisi lain, ketika Bo Tiadao melihat pedang Xingdao, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan matanya penuh ketakutan. Hari itu, pedang ini jatuh ke alam Botian, dan kemudian seluruh alam Botian menghilang. Dan sekarang, pedang ini muncul kembali. Tak hanya itu, 2 pedang lainnya juga menakutkan. Bo Tiadao memperhatikan Ye Guan tidak jauh dari sana, dan berpikir, ini adalah generasi kedua yang kuat. Tidak jauh dari situ, Kinger dengan rok putih memandangi 3 pedang di depannya dan tersenyum tipis. Dia mengulurkan tangan gioknya dan menyilangkan ketiga pedang itu ke depan dan ke belakang. Pedang berjalan, pedang Xingdao sedikit bergetar, seolah merespons. Kinger dengan rok putih sedang memegang pedang Xingdao. Dia menoleh untuk melihat dewa pakaian tidak jauh dari sana. Dewa pakaian itu terkekeh dan hendak berbicara, tetapi Kinger dengan rok putih tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dengan kilatan cahaya pedang, waktu dan ruang di lapangan terkoyak. Saat Baikun Kinger menghunus pedangnya, mata Senyi Jin tiba-tiba menyusut, dan dia sangat terkejut. Faktanya, dia telah memperhatikan Baikun Kinger dan yang lainnya sejak awal. Namun, Baikun Kinger dan yang lainnya tidak mengembangkan wilayah mereka. Dan mereka tidak memiliki aura pada mereka, dan lainnya. Saat Kinger dengan rok putih menghunus pedangnya, dia tahu bahwa dia telah meremehkan wanita di depannya. Saat ini, dia tidak punya jalan keluar. Dia sudah berpura-pura, jadi mundur sekarang. Dia tidak mampu kehilangan muka ini. Sen Yijin meraung, mengepalkan tangan kanannya, lalu meninju. Dengan pukulan ini, rune dan sihir aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tinjunya itu mati. Kekuatan pukulan ini sungguh dahsyat. Menghadapi pedang dari wanita berpakaian putih, Sen Yijin tidak berani gegabah sedikit pun dan meninju dengan seluruh kekuatannya. Dan saat pedang Baikun Kinger menyerang, dalam sekejap, semua rune dan sihir di lapangan langsung hancur dan musnah pada saat ini, seperti pisau yang memotong tahu. Tertawa, di bawah pandangan semua orang, pedang Xingdao menghancurkan semua rune dan sihir, dan kemudian tenggelam langsung ke alis Senyi Jin. Ledakan, Senyi Jin langsung terpaku di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Saat ini, semua orang di lapangan ketakutan, terbunuh seketika. Dewa dari era peradaban Shinto terbunuh seketika seperti ini. Di samping itu, ekspresi sekelompok pembangkit tenaga peradaban abadi berubah drastis pada saat ini, dan mereka semua mundur dari Ye Guan dan yang lainnya. Pemimpinnya, Jing Chen, memandang Kinger dengan gaun putih di kejauhan, matanya dipenuhi ketakutan. Ekspresi kaisar perang menjadi lebih serius dari sebelumnya pada saat ini. Sejujurnya, serangan pedang barusan, bahkan jika itu adalah puncaknya, mungkin tidak dapat diikuti. Orang-orang itu kuat, namun pedangnya lebih kuat. Kamu memandang Kinger dengan rok putih di kejauhan,
dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Bibi dengan rok putih ini memegang pedang berjalan, yang sama sekali berbeda dari dia yang memegang pedang berjalan. Pedang itu kuat karena manusia. Ye Guan mengepalkan tangannya erat-erat, darah melonjak di tubuhnya, dan diam-diam dia memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus bekerja keras, dan suatu hari, dia juga harus membiarkan pedang sekuat pedang Xingdao. King Er, dengan rok putih, melihat pakaian suci di depannya dan berdiri dengan tenang, dengan senyuman tipis di wajahnya. Anak kecil, kemarilah. Mendengar ini, Ye Guan segera berjalan ke arah Baikun King Er, yang tersenyum tipis dan berkata, "Kamu bisa bertukar pikiran dengannya sekarang." Ye Guan berpikir sejenak, tapi menggelengkan kepalanya. "Menurutku tidak perlu." Pada saat ini, Dewa Yijin buru-buru berkata, "Tuan Ye Guan, jika Anda bersedia menunjukkan tangan mulia Anda, saya bersedia mengabdi pada alam semesta Guangxuan." Mati, tentu saja dia takut mati. Dia pernah bersikap keras terhadapnya, puluhan juta tahun yang lalu. Pada saat itu, dia sangat keras terhadap pemilik Dao Pen. Dan hasilnya adalah hal itu ditekan selama puluhan juta tahun. Bagaimana terjadinya puluhan juta tahun ini? Itu semua adalah air mata. Tapi sekarang dia baru saja lolos dari masalah. Dia benar-benar tidak ingin mati seperti ini, dipenjara selama puluhan juta tahun, dan dibunuh begitu dia lahir. Dia tidak mau menyerah. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dewa. Seperti yang dikatakan Bibi Baikun berkali-kali. Bahkan jika kamu mengatakan 10.000 kata kebenaran kepada seseorang, lebih baik memberinya pedang. Selama Anda lebih kuat dari orang lain, dia akan meminta Anda untuk bernalar. Mendengar perkataan dewa, King Er dengan rok putih menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan bertanya pada Ye Guan apa maksudnya. Tapi Ye Guan berkata, "Bunuh." Terbunuh. Sudut mulut King Er dengan rok putih sedikit terangkat, dengan sedikit kekaguman di matanya. Sebagai Raja Alam Semesta Guangxuan, dilarang bersikap terlalu baik. Mendengar perkataan Ye Guan, ekspresi wajah Shen Yijin langsung berubah menjadi ganas. "Jika kamu tidak membiarkan aku hidup, aku juga tidak akan membiarkan kamu hidup dengan baik." Saat suara itu jatuh, nafas kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Untuk menghancurkan diri sendiri, pada saat ini, King Er dengan rok putih tiba-tiba menjentikkan jarinya. Pedang Xingdao bergetar hebat. Ledakan, dalam sekejap, pakaian dewa langsung terhapus oleh pedang Xingdao, terhapus seluruhnya. Dan tidak ada kemungkinan reinkarnasi. Melihat pemandangan ini, Bo Tiadao di kejauhan menghela nafas dengan suara rendah, "Ini bodoh." Setelah dipenjara selama puluhan juta tahun, dia akhirnya lahir dan kemudian terhapus. Bodoh, Bo Tiadao diam-diam senang saat ini. Untungnya, dia pintar dan berlari cepat. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti pakaian dewa ini. Di sisi lain, wajah Jing Chen dan yang lainnya menjadi sangat jelek. Dewa kosmik yang menakutkan dimusnahkan begitu saja. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan kekuatan Guangxuan Universe. Seolah memikirkan sesuatu, ekspresi Jing Chen tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Guangxuan Universe. Ribuan penyihir hebat telah dikirim ke Guangxuan Universe untuk serangan diam-diam sebelumnya. Juga, bukankah pertarungan Kaisar Iblis sudah berakhir?
Di atas kehampaan, penggarap pedang Xiao Yao melirik Ye Guan di bawah, tersenyum sedikit, berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang di ujung galaksi. Ketika Xiao Yao Jianxiu pergi, Qinger dengan rok putih, Tu dan An Nanjing semuanya melihat ke atas. Setelah beberapa saat, Qinger dengan rok putih membuka telapak tangannya, dan pedang berjalan terbang ke tangannya. Melihat pedang berjalan di tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benda asing sebenarnya tidak ada gunanya, sebab benda asing memang bisa membuat Anda tidak bisa melihat diri sendiri dengan jelas dan membuat Anda mudah tersesat. Ketiganya dan 4 pedang sebenarnya hanya berjarak 1 langkah, tetapi langkah ini sama sekali berbeda. Hancurkan Tuhan, wanita dengan rok polos tidak hanya menanam dewa di hati ahli pedang manusia, tetapi juga menanam dewa di hati mereka. Untuk mengalahkan dewa ini, satu-satunya cara adalah dengan membunuhnya dan bertahan hidup. Bencana. Qinger dengan rok putih menghela nafas sedikit di dalam hatinya, lalu menoleh untuk melihat ke arah Jing Chen dan yang lainnya di kejauhan. Melihat Qinger dengan rok putih, ekspresi Jing Chen dan yang lainnya tiba-tiba berubah di belakangnya. Sekelompok orang kuat dari peradaban abadi berbalik dan lari. Tidak ada cara untuk bertarung. Pria kuat di alam semesta Guangxuan ini sungguh luar biasa. Dia selalu menjadi lebih kuat saat dia bertarung, terutama wanita berpakaian putih saat ini. Bahkan para dewa alam semesta dapat dibunuh dalam hitungan detik, yang sungguh keterlaluan. Melihat bawahannya melarikan diri, wajah Jing Chen tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Dia ingin mengucapkan beberapa kata kasar sebelum pergi, tapi kemudian dia memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Akan memalukan jika seseorang tidak mengizinkanku pergi. Jing Chen berbalik dan lari dengan sangat cepat, menghilang di ujung galaksi dalam sekejap mata. Qinger dengan rok putih tidak mengejarnya. Dia merentangkan telapak tangannya dan pedang Xingdao langsung naik ke langit dan menghilang di ujung galaksi. Dan pedang Qingxuan dan pedang leluhur juga menghilang ke kedalaman langit berbintang pada saat yang bersamaan. 3 pedang pergi, kamu melihat ke kedalaman langit berbintang dan bertanya, bagaimana kabar Bibi Sukun di Bima Sakti? Qinger dengan rok putih berkedip, saya tidak tahu. Ye Guan tersenyum pahit dan hendak berbicara ketika Qinger dengan rok putih berkata lagi, tapi kita akan segera tahu. Ye Guan memandang Qinger dengan rok putih dan tertegun, 2 bibi akan pergi ke Bima Sakti. Baikun Qinger mengangguk, kakak ada di sana, jadi kami ingin pergi ke sana juga. Ye Guan mengangguk. Oke, Qinger dengan rok putih tersenyum tipis. Tentu saja, saya tidak akan pergi sekarang. Kekuatan Kaisar Abadi tidaklah sederhana. Terlebih lagi, dia masih merekrut ahli terbaik dari semua era peradaban. Jadi kita harus tetap di sini untuk menemanimu. Ye Guan merasa hangat di hatinya dan berkata dengan lembut, terima kasih. Qinger dengan rok putih menggelengkan kepalanya. Kita semua adalah satu keluarga. Apa yang kamu bicarakan? Ye Guan menyeringai. Baiklah, aku tidak akan mengucapkan terima kasih lagi. Qinger dengan rok putih tersenyum dan berkata, oke. Berbicara tentang ini, dia tersenyum tipis dan berkata, ngomong-ngomong, kamu adalah separuh dari Bima Sakti. Apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihat-lihat masa depan? Sejauh yang saya tahu, banyak kerabatmu yang ada di sana, termasuk klan ibumu, klan dinasti Qin.
Bima Sakti, Ye Guan berpikir sejenak lalu berkata, mari kita lihat peluang di masa depan. Baikun sedikit mengangguk. Oke, tampaknya memikirkan sesuatu. Ye Guan dengan cepat berkata, Bibi, Guan Xuan Universe. Di sampingnya, An Nanjing tiba-tiba berkata, jangan khawatir, ada orang yang menjaga Guang Xuan Universe. Ye Guan sedikit penasaran, siapa? Seorang Nanjing tidak berkata apa-apa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak berani bertanya lagi. Dia sebenarnya sedikit kagum pada senior An. Jika kamu macam-macam dengannya, dia akan benar-benar memukulmu. Pada saat ini, Munian Nian tiba-tiba melihat ke arah Baikun Kinger, bawa Xiao Jia dan yang lainnya kembali dulu. Kinger dengan rok putih mengangguk sedikit, lalu membawa semua orang dan Xiao Jia pergi. Setelah semua orang pergi, Munian Nian memandang Ye Guan. Peradaban abadi ini tidak akan pernah menyerah, karena Kaisar Abadi sangat sombong. Sebenarnya, dia tidak sombong, kekuatannya memang sangat kuat. Karena itu, dia menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Guan berkata dengan serius, tolong ajari aku, bibimu. Mendengar ini, Munian Nian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Anak kecil, mulutmu tidak terlalu manis. Saat dia berbicara, dia berkata dengan serius, sebenarnya, dibandingkan dengan peradaban abadi, alam semesta nyata inilah yang paling harus kita persiapkan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. Wanita misterius di tubuhmu tidak mengikutimu. Jika tebakanku benar, apakah tujuannya telah terungkap? Ye Guan mengangguk. Munian Nian bertanya, bencana kosmik? Ye Guan sedikit terkejut. Bagaimana bibimu tahu? Munian Nian tersenyum dan berkata, tebak, kamu Guan. Munian Nian berkata dengan lembut, jika tebakanku benar, wanita itu ingin kamu melawan bencana alam semesta, bukan? Ye Guan mengangguk, bibimu juga bisa menebaknya. Munian Nian sedikit menyipitkan matanya, rencana yang bagus. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, bisakah ayah memecahkan bencana kosmik ini? Munian Nian memandang Ye Guan, setelah ayahmu menghancurkan Tuhan, dia tidak bisa tidak selain Tuhan yang sejati, dan sekarang Tuhan yang benar hanya dapat menekan kesengsaraan alam semesta, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghancurkannya. Jadi, apa yang kamu lakukan? Memikirkan. Wajah Ye Guan muram seperti air. Munian Nian berkata dengan lembut, saya pernah mengalami pengalaman seperti ini di alam semesta 5 dimensi. Namun, bencana itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bencana kosmik ini. Bencana kosmik ini adalah bencana seluruh alam semesta, dan Dewa Sejati telah menekannya. Itu penindasan tanpa batas, menyebabkannya menjadi semakin menakutkan. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dewa Sejati dapat menghancurkan kesengsaraan di alam semesta, begitu pula ayahmu dan yang lainnya. Namun, menghancurkan kesengsaraan di alam semesta sama dengan memulai kembali alam semesta. Karena kesengsaraan dari alam semesta disebabkan oleh semua makhluk hidup dan jalan besar. Ye Guan Dao, tidak ada solusi. Munian Nian mendukung Ye Guan. Ada solusinya. Sama seperti sekarang, Dewa Sejati telah menekannya. Ye Guan menghela nafas pelan. Munian berpikir, wanita itu tidak ingin kamu menekannya.
Dia ingin kamu memprovokasi bencana kosmik, dan kemudian membiarkan orang-orang di belakangmu menekannya. Ye Guan menghela nafas lagi. Bencana kosmik ini sama dengan tidak ada solusi. Dia mungkin sekarang mengerti mengapa ayahnya tidak lagi menyusahkan dewa yang sebenarnya. Kali ini, Mun Yanyan berkata lagi, "Ayo bicara." Ye Guan sedikit bingung. "Kita?" Mun Yanyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menunjuk ke kanan, dan Ye Kan melihat jauh ke langit berbintang di sebelah kanan. Pembawa pedang, Ye Guan tercengang. Mun Yan berpikir, dia sudah ada di sini sejak awal. Terlihat gadis ini mencintaimu. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi, berbalik dan menghilang di ujung galaksi yang jauh. Bab 362. Aku menyukaimu. Melihat Ye Guan menatapnya, pemegang pedang itu berbalik dan pergi. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di depannya, dan kemudian Ye Guan perlahan keluar. Pemegang pedang memandang Ye Guan di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berjalan cepat menuju pemegang pedang, terlihat sangat bahagia. Cijing keluar dari cermin, mendengar nama Ye Guan. Pemegang pedang itu sedikit terkejut. Kalian pasti tahu kalau Ye Guan sebelumnya memanggilnya gadis pemegang pedang. Ye Guan tersenyum dan berkata lagi, "Cijing." Pemegang pedang memandang Ye Guan, berpura-pura tenang. Apa yang kamu lakukan?" Udara masih sangat dingin, tapi Ye Guan sudah terbiasa dan bertanya, "Apakah kamu di sini untuk membantuku?" Pemegang pedang itu tanpa ekspresi, "Kamu punya ide bagus." Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Pemegang pedang itu sedikit mengernyit. "Mengapa kamu tertawa?" Ye Guan menyeringai, "Aku senang bertemu denganmu." Pemegang pedang memandang Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia menarik pandangannya, menggelengkan kepalanya, dan berbalik untuk pergi. Itu tangan Ye Guan. Saat Ye Guan memegang tangannya, pemegang pedang segera menoleh dan menatap ke arah Ye Guan. "Apa yang kamu lakukan menarik dan menarik?" Ye Guan berkata dengan serius, "Cijing, bisakah kita ngobrol?" Cijing menatap Ye Guan. "Apa yang kamu bicarakan?" Ye Guan tetap diam. Apa yang harus dibicarakan? Banyak yang ingin dia katakan, tapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Cijing tiba-tiba berkata, "Saya dari alam semesta sejati, dan Anda dari alam semesta Guangxuan. Yang bisa kita bicarakan hanyalah bagaimana cara menghancurkan satu sama lain, bukan?" Ye Guan bertanya, "Lalu kenapa kamu menyelamatkanku lagi dan lagi?" Cijing menatap Ye Guan dan berkata dengan kejam, "Karena aku sendiri yang ingin membunuhmu." Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, aku pasti sudah mati berkali-kali." Cijing menggelengkan kepalanya sedikit, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Seperti Ye Guan, dia tidak tahu bagaimana mengatakan banyak hal. Harus dikatakan bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi pria di depannya. Alasan memberitahunya bahwa pria ini memiliki penglihatan tentang alam semesta, dan akan lebih baik jika dia mati. Namun, dia sendiri mau tidak mau datang menemuinya setiap saat. Suasana hatinya rumit dan penuh kontradiksi. Itu menyakitkan. Pemegang pedang itu menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi, tapi Ye Guan memeluknya erat.
Pemegang pedang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berjalan ke arah pemegang pedang dan melihat ke arah pemegang pedang yang membeku di depannya. Tangan kanannya tiba-tiba menyentuh pipinya dengan lembut. Pemegang pedang tidak melawan. Dia hanya menatap Ye Guan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu bagaimana perasaanku saat melihatmu pergi? Pemegang pedang memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, menurutku aku sia-sia. Pria yang memegang pedang itu sedikit mengernyit. Ye Guan berkata dengan lembut, dari alam rahasia abadi ke alam semesta nyata, ke dunia nyata dan alam semesta. Dan sekarang, kamu telah membantuku lagi dan lagi. Kamu berasal dari alam semesta nyata, tetapi kamu datang untuk menyelamatkanku. Aku ketahuilah bahwa hatimu pasti sangat sedih, sungguh kontradiktif dan tidak nyaman, apalagi di beberapa kesempatan. Demi menyelamatkanku, kamu tak segan-segan bertengkar dengan adik-adikmu. Saat dia berbicara, dia menertawakan dirinya sendiri. Kamu selalu setia padaku. Tapi bagaimana denganku? Aku selalu berpura-pura bodoh, dan aku bahkan tidak berani memberitahumu bahwa aku menyukaimu. Menyukai, mendengar kata-kata Ye Guan, pemegang pedang itu sedikit gemetar. Pada saat ini, detak jantungnya tiba-tiba melonjak seperti rusa. Seolah memikirkan sesuatu, pemegang pedang memandang Ye Guan, suaranya bergetar, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Ye Guan menatap pemegang pedang dan berkata dengan serius, apakah kamu menyukaiku atau tidak? Aku menyukaimu. Tangan pemegang pedang gemetar saat Ye Guan memegangnya, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk apa kamu menyukaiku? Kamu dari Guangxuan Universe, dan aku dari Zen Universe. Dua keluarga kita ini perseteruan. Apa kamu sudah lupa? Apa nanti akan ada drama berdarah? Saat Ye Guan hendak berbicara, pemegang pedang berkata lagi, kamu tidak akan mengkhianati Guangxuan Universe untukku, dan aku tidak akan mengkhianati Zen Universe dan kakak perempuan untukmu. Jadi, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Aku tidak pernah bilang aku menyukaimu. Saya hampir tersesat. Pemegang pedang memelototi Ye Guan di depannya dengan sedikit kesal. Pria anjing ini benar-benar jahat. Melihat pemegang pedang yang marah di depannya, Ye sedikit terkejut. Penampilan pemegang pedang itu secara alami menakjubkan dan langka di dunia. Pada saat ini, dia setengah malu dan setengah marah dengan sedikit rona merah di pipinya. Ada sedikit pesona dalam dinginnya, itu benar-benar memiliki rasa yang unik dan perhatiannya teralihkan untuk beberapa saat. Melihat Ye Guan menatapnya dengan bodoh, rona merah di pipi pemegang pedang tiba-tiba menjadi lebih tebal. Dia menatap Ye Guan dengan kejam. Apa yang kamu lihat? Lihat aku menusukmu sampai mati lagi. Ye Guan menarik dudukan pedangnya erat-erat dan berkata dengan lembut, kamu sangat cantik. Pemegang pedang itu tertegun. Dia tidak berani menatap langsung ke mata lembut Ye Guan. Dia memalingkan wajahnya. Ye Guan meraih tangan pemegang pedang dan berkata dengan lembut, sebelumnya, aku telah melarikan diri dan tidak berani menghadapimu. Karena begitu aku melihatmu, aku mengira kamu berasal dari alam semesta nyata. Kamu adalah pedangnya. Pemegang, kami adalah musuh. Pemegang pedang berbisik, kami adalah musuh sejak awal, dan kami pasti akan melawanmu sampai mati.
Ye Guan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan langsung mencium pemegang pedang. Buku tersebut mengatakan, jangan berargumentasi dengan wanita, apalagi membicarakan benar dan salah. Ada kontradiksi. Ciuman, melakukan, dicium oleh Ye Guan. Tubuh pemegang pedang tiba-tiba membeku di tempatnya seolah tersengat listrik, dan pikirannya menjadi kosong. Setelah sadar kembali, dia secara tidak sadar ingin melawan, tetapi menemukan bahwa seluruh tubuhnya sedikit lemah, seolah-olah dia kerasukan. Ye Guan sebenarnya sedikit gugup. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia mencium seorang wanita dengan paksa, tapi dia tidak peduli saat ini. Manusia mana yang tidak belajar secara otodidak dalam hal seperti ini? Merasakan kelembutan wanita dalam pelukannya, hati Ye Guan tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Salah, itu tangannya. Saatnya untuk mulai menyentuh. Pada saat ini, cibiran tiba-tiba datang dari samping. Wajah pemegang pedang tiba-tiba berubah, dan kekuatan pedang yang kuat meledak dari tubuhnya, langsung mengguncang Ye Guan ratusan kaki jauhnya. Setelah Ye Guan berhenti, dia meraihnya dan melihat ke kanan. Di sana berdiri seorang wanita dengan gaun kuning muda. Itu Chirou. Melihat wanita ini, Ye Guan langsung mengerutkan kening. Mengapa wanita ini ada di sini? Terlebih lagi, sayang sekali untuk datang saat ini. Pemegang pedang di sampingnya merasa malu dan marah. Dia menatap Ye Guan dengan tajam, ingin memberinya ratusan pedang. Chirou melirik mereka berdua dan mencibir, ada perzinahan. Pemegang pedang memandang Chirou dan berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Chirou mencibir dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berjalan tepat di depan pemegang pedang. Saat dia melihat Ye Guan mendekat, pemegang pedang itu segera menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke arahnya. Kamu kemari lagi, dan aku akan menikahmu sampai mati. Ye Guan berjalan ke arah pemegang pedang. Dia melihat pemegang pedang yang memalukan dan marah di depannya dan berkata dengan lembut, aku tidak bermaksud mencemoohmu. Hanya saja aku tidak tahu. Lagi pula aku merasa sangat bahagia saat melihatmu, dan aku hanya ingin menciummu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena kamu terlalu cantik, sangat menyukai mua. Mendengar perkataan Ye Guan, mata Chirou tiba-tiba membelalak, dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Astaga, manusia anjing ini telah belajar cara berbicara tentang cinta. Apakah ini masalah besar? Mendengar kata-kata Ye Guan, sebagian besar kemarahan di wajah pemegang pedang tiba-tiba menghilang. Melihat Ye Guan, yang sedikit gugup dan khawatir di depannya, hatinya melembut, dan pedang yang jauh dari terangkat perlahan jatuh, turun, dan dia berbisik pelan, berkata, lain kali jangan terlalu sembrono. Setelah mendengar perkataan pemegang pedang, ekspresi Chirou tiba-tiba membeku. Dia menatap pemegang pedang dengan mata besar terbuka, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah masih itu Cijing? Ini sudah berakhir? Chirou tahu wanita bodoh ini telah jatuh. Meskipun aku dicium, aku bahkan tidak marah. Selesai sepenuhnya? Tidak, kita tidak bisa membiarkan Cijing tenggelam semakin dalam. Setelah membaca ini, Chirou dengan cepat berkata, Cijing, manusia anjing ini sangat jahat. Biar ku beritahu padamu, dia berusaha keras untuk mendapatkannya. Aku sudah bersamanya begitu lama dan aku tahu karakternya dengan sangat baik.
dia punya banyak kekurangannya. Sungguh, dari pemegang pedang melirik ke arah Ciro dan bertanya, apa kekurangannya? Ciro ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menyadari dia tidak tahu harus berkata apa. Kekurangan? Apa kekurangan Ye Guan? Dia benar-benar tidak tahu untuk sementara waktu. Sejujurnya, setelah mengikuti Ye Guan begitu lama, Ye Guan cukup baik-baik sebagai pribadi maupun dalam pekerjaan, dan dia bekerja sangat keras. Adalah angin segar di antara banyak generasi kedua. Dari segi karakter, sebenarnya tidak ada kesalahan yang bisa ditemukan. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan dia saat ini, jadi dia harus mencari-cari kesalahan. Dia berkata, dia sangat riang dan telah memprovokasi banyak wanita. Menurut kata-kata kakak perempuan tertua, dia adalah pria yang hangat dan menyenangkan. Kehangatan untuk semua wanita. Pemegang pedang menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang berkata dengan lembut, apakah kamu berbicara tentang 8 mangkuk? 8 mangkuk, mendengar perkataan Ye Guan, Ciro tertegun dan berpikir ada yang tidak beres. Pemegang pedang itu mengerutkan kening. Ye Guan berkata dengan lembut, Nona Ciro, jika orang lain menyukaiku, itu urusan orang lain, dan aku tidak bisa menghentikannya. Namun, harus kuakui bahwa aku sangat menyukai Bawan, sama seperti aku menyukai Cijing. Tentu saja, saya tidak menyangka semuanya diatur oleh Nona Ciro. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nona Ciro diperhitungkan secara mental tetapi tidak disengaja. Dia mengatur situasi dengan cinta. Saya bukan tandingan Anda, jadi saya akan mengaku kalah. Mendengar kata-kata Ye Guan, pemegang pedang itu menoleh dan menatap ke arah Ciro dengan dingin. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, kamu sangat tercela. Ciro ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Ye Guan tiba-tiba menghampirinya. Ciro menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan serius, Nona Ciro, Anda telah mengikuti saya sejak awal, sepanjang jalan. Anda sering memberi saya bimbingan dan membantu saya berkembang. Selama periode ini, Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali. Dalam hati saya punya selalu sangat menghormatimu, menganggapmu sebagai mentorku, dan bahkan sekarang, aku tidak pernah mengatakan hal buruk tentangmu. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mengapa kamu harus mengatakan hal buruk tentangku di depan Cijing? Ciro memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, saya tahu Anda mencoba membantu kakak perempuan tertua Anda, jadi Anda menargetkan saya. Nona Ciro, Anda harusnya tahu betul siapa saya, Ye Guan. Anda memperlakukan saya dengan sangat baik sebelumnya. Jika Anda mengalami kesulitan, selama kamu mengatakannya, akankah aku, Ye Guan, hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Aku tahu bahwa kesengsaraan alam semesta sangat merepotkan, tetapi jika itu benar-benar terkait dengan keselamatan seluruh alam semesta, kamu hanya perlu untuk memberitahuku dengan benar. Dengan rasa hormatku padamu, aku pasti akan melakukannya. Hubungi bibiku, kakekku, ayahku, dan pamanku dan minta mereka membantu menemukan solusi. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Sebenarnya, yang aku butuhkan darimu hanyalah sebuah kata, dan aku, Ye Guanding, akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Karena aku sangat menghormatimu dan menganggapmu sebagai kerabatku sendiri.
Chirou menatap Ye Guan di depannya, tangannya perlahan mengepal erat tanpa sadar dan jantungnya bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa posisinya di hati pria di depannya akan begitu penting. Bersambung.